Servant Leadership by Martin Luther King Jr. Siapakah sosok pemimpin ini? Simak video berikut ini. Insiden penembakan warga kulit hitam oleh petugas kepolisian di Amerika Serikat kembali terjadi. Belum usai kasus kematian George Floyd, seorang petugas kepolisian Atlanta menembak mati warga kulit hitam. Tewasnya George Floyd oleh polisi kulit putih bernama Derek Chauvin membuktikan bahwa permasalahan rasial di Amerika Serikat sejatinya belum benar-benar tuntas. Padahal, sudah banyak gerakan yang digagas oleh para aktivis pejuang keadilan untuk menuntaskan tindakan rasisme terhadap warga kulit hitam. Jika mengulas balik ke belakang, gerakan anti-rasisme di Amerika Serikat ini pernah mencapai puncaknya pada tahun 1950 sampai 1960 yang lalu, yang terkenal sebagai gerakan hak-hak sipil. Gerakan ini pada akhirnya mendorong dan disahkannya regulasi revisioner, yakni Undang-Undang Hak Sipil 1964 yang mengakui kesetaraan warga Amerika Serikat tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, maupun jenis kelaminnya. Tentu, ini merupakan pencapaian besar bagi warga kulit hitam di Amerika, karena sudah bertahun-tahun hidup dengan adanya segresi maupun diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun sosok di balik suksesan gerakan ini adalah Martin Luther King Jr. yang dengan kepiawaian dalam berorasi dan memimpin menjadi senjata pamungkas melawan kuatnya tekanan terhadap perjuangan anti-rasisme di Amerika Serikat. Yang menariknya, gerakan hak sipil di bawah kepemimpinan Martin Luther King Jr. dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan, sebagaimana dikemukakan secara lugas olehnya dalam orasi pada peristiwa Montgomery Bus Boycott. Sebagai seorang pemimpin gerakan yang sukses, banyak pakar menyebutkan bahwa Martin Luther King Jr. menggunakan gaya kepemimpinan karismatik dan servant leadership. Mari kita mengulik masa kepemimpinan Martin Luther King Jr. Pertama, terkait dengan kepekaan terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Di abad ke-20, diskriminasi terhadap warga kulit hitam di Amerika, khususnya di bagian selatan, begitu hebat. Sampai-sampai terdapat regulasi segresi rasial yang mengakibatkan fasilitas umum dan pelayanan publik dipisahkan antara yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Tidak hanya sampai di situ, diskriminasi terhadap warga kulit hitam juga dilakukan dalam ranah politik dalam mencabut hak pilihnya yang dimiliki warga kulit hitam. Puncaknya adalah pada saat terjadi peristiwa yang menimpa Rosa Parks, warga kulit hitam yang enggan memberikan tempat duduknya di bus kepada penumpang kulit putih, dan kemudian Parks dikenakan denda sebesar $10. Peristiwa ini kemudian memicu aksi Montgomery Bus Boycott, dan Martin Luther King tampil perdana sebagai pemimpin pergerakan karena sudah merasa resah dan jengah terhadap permasalahan yang menimpa warga kulit hitam. Pada akhirnya, aksi ini berlangsung sukses yang ditandai dengan dihapusnya regulasi pemisahan tempat duduk. Namun, perjuangan Martin Luther King dalam menyuarakan keadilan bagi warga kulit hitam tidak berlangsung sampai di situ saja. Melalui berbagai keberhasilan aksi protes dan demonstrasi yang digagasnya, pada akhirnya regulasi hukum yang mengatur kesetaraan antara warga kulit hitam dan kulit putih dapat disahkan pada tahun 1964. Yang kedua, terkait dengan visi. Sebagai seorang pemimpin gerakan, Martin Luther King Jr. kerap berorasi di depan massa yang sedang berjuang, menyampaikan visi dan tujuan dari gerakan yang dilakukan. Salah satu pidatonya yang kemudian menjadi terkenal adalah pidato yang bertajuk I Have a Dream, yang secara gamblang menjelaskan cita-citanya sebagai warga kulit hitam di Amerika. Berikut cuplikan pidato Martin Luther King. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream
that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with this faith. We will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Yang ketiga, berkaitan dengan mahir menerapkan tindakan-tindakan yang tidak biasa. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pergerakan hak sipil di Amerika Serikat pada saat itu dilakukan dengan cara yang tidak biasa, yakni tanpa kekerasan. Walaupun mengakibatkan intensitas diskriminasi dan tekanan terhadap warga kulit hitam semakin meningkat. Dia pun mengucapkan dengan kata, kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan. Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian. Hanya cinta yang mampu melakukannya. Ucap Martin Luther King. Dengan kepiawaiannya, Martin Luther King dapat meyakinkan korban tindakan kekerasan ataupun rasisme dan diskriminasi untuk tidak melakukan serangan balik, sehingga gerakan tanpa kekerasan aman terkendali. Yang terakhir, berani mengambil resiko. Tentu perlu keberanian yang luar biasa hebat untuk dapat menantang dan mengubah status quo. Ditambah apabila berasal dari kalangan minoritas. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri adanya tindakan-tindakan reaktif dari pihak yang berseberangan untuk tetap mempertahankan status quo. Baik yang dilakukan secara terang-terangan, tertutup dengan cara halus atau bahkan dengan cara kekerasan yang dapat membahayakan dan mengancam nyawa Martin Luther King beserta keluarganya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Saya tunggu.